Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dengan NIM A111222049. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2022. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Julia Marfuah, SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat, yaitu aliran rasionalisme. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan mengalami objek, Asmoro Ahmadi, Filsafat Umum, Jakarta, Raja Grafido Persada, tahun 2007. Empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Kemudian kita masuk pada tujuan aliran rasionalisme. Tujuan dari aliran ini adalah untuk mengutamakan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui akal dan logika, serta untuk menempatkan rasionalitas sebagai landasan utama dalam pemikiran dan pengetahuan manusia. Aliran ini berfokus pada kemampuan manusia untuk menggunakan akal budi guna mendapatkan pengetahuan abstrak yang universal dan objektif. Adapun beberapa tujuan dari aliran rasionalisme. Yang pertama, mencari pengetahuan absolut. Tujuan ini mencakup pencarian pemahaman yang dapat diterima secara rasional dan dapat diaplikasikan secara luas. Kemudian yang kedua, mendorong pemikiran kritis dan diskusi berdasarkan logika. Tujuan ini melibatkan mempertanyakan keyakinan, menguji argumen, dan membuka diskusi berbasis logika dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, memahami prinsip-prinsip dasar dalam alam dan pengetahuan. Tujuan ini melibatkan pengembangan konsep-konsep yang berasal dari akal dan logika, yang dapat memberikan dasar yang kokoh bagi pemahaman kita tentang dunia dan sifat eksistensial. Kemudian yang terakhir, ada menginternalisasi prinsip rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan ini mencakup mengabaikan asumsi irasional, bias atau emosional yang dapat mempengaruhi keputusan yang tidak tepat. Kemudian kita masuk pada tokoh-tokoh pemikir rasionalisme. Yang pertama ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. René Descartes Renatus Cartesius adalah putra keempat Joachim Descartes, seorang anggota parlemen kota Britari, provinsi Renatus di Prancis. Descartes kecil yang mendapat nama baptis René tumbuh sebagai anak yang menampakkan bakatnya dalam bidang filsafat, sehingga ayahnya pun memanggilnya dengan julukan si filsuf cilik. Kedua, Baruch de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Kemudian yang terakhir ada Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Ia adalah ilmuwan, pengacara, sejarawan,
akademisi, ahli logika, ahli bahasa, dan teolog. Bagi Leibniz, filsafat adalah hobi yang berkesinambungan dan ia terlibat dalam diskusi filosofis dan melakukan korespondensi sepanjang hidupnya bersama para filsuf di zamannya. Sayangnya, karyanya tidak bisa dinikmati banyak orang karena setelah ia meninggal, karyanya tidak diterbitkan. Selanjutnya, ada beberapa hubungan aliran rasionalisme dalam pembelajaran. Yang pertama, penekanan pada penggunaan akal budi. Aliran rasionalisme menitik beratkan pada penggunaan akal budi dan logika sebagai cara utama untuk memperoleh pengetahuan. Dalam pembelajaran, pendekatan rasionalisme dapat mempromosikan pemikiran kritis, analitis, dan logis. Dan yang kedua, fokus pada pengetahuan dan pemahaman yang kokoh. Aliran rasionalisme menempatkan pengetahuan dan pemahaman yang kokoh sebagai tujuan utama. Dalam konteks pembelajaran, ini mencerminkan pentingnya memperoleh pengetahuan yang berdasar pada logika dan penalaran yang solid. Dan yang ketiga, pemahaman konsep-konsep dasar. Rasionalisme mengemukakan perlunya memahami prinsip-prinsip dasar dalam alam semesta dan pengetahuan. Dalam pembelajaran, hal ini sering terlibat dalam upaya untuk memahami konsep-konsep dasar dalam bidang studi tertentu. Selanjutnya, alasan mengapa saya memilih aliran filsafat ini. Di sini ada 4 alasan. Alasan yang pertama ialah fokus pada pemikiran kritis dan analitis. Aliran rasionalisme menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis dalam pemahaman dunia dan pengetahuan. Di perguruan tinggi, fokus pada pemikiran rasional dan logis dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk mengevaluasi argumen, menganalisis ide-ide, dan memecahkan masalah kompleks. Kemudian yang kedua, penekanan pada penalaran logis. Rasionalisme menghargai penalaran logis sebagai jalan untuk mencapai pengetahuan yang bermanfaat. Di perguruan tinggi, ini penting karena dapat membantu mahasiswa dalam mengenali dan menghindari kesalahan logika, melihat argumen yang valid, dan menyusun argumen yang kohesif. Keahlian dalam penalaran logis dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu pencarian pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Rasionalisme memiliki tujuan untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam yang berasal dari akal budi dan penalaran. Di konteks perguruan tinggi, tujuan ini mendukung upaya mahasiswa dalam menggali pemahaman yang mendalam melalui studi yang komprehensif dan penelitian yang teliti dalam bidang-bidang studi yang diminati. Kemudian alasan yang terakhir yaitu pengembangan etika dan nilai universal. Rasionalisme mencoba untuk membangun dasar etik dan nilai universal yang bersifat rasional dan logis. Di perguruan tinggi, pemahaman tentang etika dan nilai-nilai yang berdasarkan logika dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan ketajaman moral dan kemampuan untuk membahas isu-isu etis dengan kritis dan rasional. Di sini saya menarik kesimpulan, jadi aliran rasionalisme menekankan pentingnya penggunaan akal budi dan penalaran logis dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Mencari pengetahuan yang mutlak dan universal dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan objektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.